harus uh, disebarkan beritanya atau enggak? Karena kan karena ada tuh yang ibadah tuh yang harus kita sebarkan tuh untuk apa ya? Untuk sebagai syiar kita. Karena kan kalau misalnya pas motong itu kan disebutin namanya sampai yang berubah. Iya. Itu kan kalau misalnya kayak misalnya nih yang kayak di sini nih, itu kan sering tuh. Karena ada orang bukan kayak nyebut apa Allah apa gitu. Kan nggak tahu siapa orangnya. Itu apakah ibadah itu harus disebutkan tuh namanya siapa biar tahu siapa yang berkorban. Yang kedua, ada kebiasaan yang sering terjadi di kampung saya nggak tahu sih. Itu kalau misalnya berkurban atau kita akikah, itu orang yang berkurban atau akikah itu ngelihat pas pemotongannya itu sampai terutama untuk yang akikah, jadi anaknya dibawa untuk ngelihat yang akikahnya itu binatang yang dikikahkan sampai apa pas proses pemotongannya darah segala macam itu disaksikan. Katanya ini akikah kamu loh, jadi saya nggak tahu tuh itu apa cuma sekedar kebiasaan atau ada dalilnya, Ustaz. Itu apakah memang ada seperti itu atau tidak? Kemudian yang ketiga, ibadah kurban ini kan syariat ini kan sebenarnya untuk proses yang mengulang sejarah yang dahulu. Yang sering dibicarakan kan kurban itu saat sejarahnya waktu Nabi Ibrahim itu memotong sapi. Cuman ada juga saya dengar kurban itu ketika anaknya Nabi Adam, Habil, itu kan dia sebenarnya disuruh berkurban juga. Yang satu disuruh kurban yang satu berkurban tumbuh-tumbuhan karena dia petani, satu lagi berkurban binatang karena dia ternak. Saya pernah dengar itu katanya itulah awalnya kenapa kurban itu sebenarnya disyariatkan itu dia binatang, karena ketika pada saat kondisi itu yang Allah terima itu yang binatang ini. Itu memang benar atau enggak, Ustaz? Satu lagi, untuk pemotongan kurban itu ketika nanti haknya yang berkurban itu kan rumah selesai. Sebenarnya itu kan nanti atas binatang yang kurban itu nanti dibagi tiga, sepertiga untuk yang hak yang untuk pengkurban, yang 2/3 lagi itu yang dibagi. Untuk yang sepertiganya tadi itu kan sering terjadi di masyarakat itu nanti yang pengkurban itu biasanya request bagian mana gitu. Request bagian mana itu dibolehkan atau tidak. Yang kedua, ketika yang sepertiga ini sudah menjadi haknya yang pengkurban, daging itu ketika misalnya daging atau apapun yang diambilnya, kalau misalnya ada ini dia request misalnya kulitnya atau misalnya dia request jeroannya, kemudian bagian itu diambil, kemudian bagian itu dibuang sama dia karena dia menganggap ini saya mau berkorban yang terbaik, jadi yang kayak gini dia nggak mau dia diambil bersama dia bagian yang dianggap dia buruk, kemudian sama dia nggak dimanfaatkan, kemudian dibuang sama dia. Itu gimana, Ustaz? Atau nanti bagian dia itu ternyata saya nggak perlu banyak nih, ternyata ada orang yang mau kebetulan dia pedagang, ada orang yang mau beli, kemudian dia jual, tapi kan itu posisinya sudah hak dia. Itu gimana? Baik. Pertama masalah pemotongan kurban atau akikah, penyembelihan lah ya. Apakah yang kurban atau yang akikah itu harus datang langsung, gitu kan? Sebenarnya tidak ada harus, ya tidak harus. Makanya karena ada beberapa orang yang nggak kuat untuk melihat darah, ya kan, nggak tegaan gitu kan,
jangankan lihat kambing dipotong, ya kambing kawin jadi takut, kan gitu kan? Saking aneh sama binatang, makanya diwakilkan. Nah, dianjurkan melihat itu untuk dia benar-benar menyaksikan bahwa kambing atau hewan yang disembelih itu hewannya sehat, benar, kan gitu kan? Tidak cacat, itu untuk meyakinkan. Bahkan kalau perlu kan yang potong dia sendiri seharusnya. Kalau yang potong dia sendiri udah pasti melihat. Nah, kalau ada akikah anak kecil gitu kan, haruskah dilihatin? Harus. Itu kembali lagi kepada tradisi ada. Supaya apa? Menguatkan saja, supaya meyakini bahwa memang yang dipotong benar-benar. Hanya itu juga kan itu kan. Dia melatih mental sebenarnya dari kecil tuh, supaya jangan takut dengan yang kayak gitu, ya kan? Cuma secara syariat, itu ada beda. Kalau memang dia harus lihat kan takut juga yang dia nggak bisa hadir, gitu kan? Berarti nanti kembali nggak itu nggak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah apa? Nama ibadah yang disebarkan kayak nama-nama gitu. Apakah penyumbang harus kayak kan kalau misalnya di nama hamba Allah gitu kan? Itu apakah harus? Baik. Niat kita harus jelas. Jangan sampai nanti pahalanya juga jelas siapa. Ada ibadah yang wajib disembunyikan, ada yang boleh disebar. Nanti ketika kurban disebutkan ada udhiyah min siapa aja disebutin namanya si A, si B, si C, disebutin. Jangan sampai nanti di sono gitu kan katanya hadir gitu, nanti kita disebarkan naik kendaraan kurban kita kan, nanti ada kebohongan dulu, besok tidak Allah. Kan? Udah hamba Allah kan gitu kan? Repot itu baru disebutkan kita disebutin. Emang itu kalimat ini ibadah syiar, yang nggak boleh sedekah hamba Allah, yang nggak apa ya kalau kita sih kurban siapa ini? Bisa lihat sih hadisnya hamba Allah semua nggak tahu. Cuma nanti ketika pemotongan disebut tuh apa yang namanya, ya disebut siapa aja namanya. Jangan sampai nanti ada dari hamba Allah nih, hamba Allah. Biar jelas, ya karena nanti Allah itu memanggil kita di sana itu nama kita ada bin harus jelas. Makanya itu dia tidak boleh anak adopsi dikelarikan ke bin orang tua angkat pun nggak boleh. Karena nanti di akhirat itu dipanggil nama orang tua kandung. Itu untuk yang begitu, apalagi ini yang korban. Pokoknya ya itu kan diliskan ya. Tapi besok ketika pemotongan itu harus disebut itu namanya siapa aja. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Sejarah. Baik. Perlu kita pahami bahwa syariat kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, betul. Syariatnya cuma disempurnakan pada zaman Nabi Ibrahim. Sekali lagi, syariat kurban itu sudah ada pada zaman Habil dan Qabil. Ketika waktu itu terjadi perselisihan antara Habil dan Qabil, Habil dan Qabil, Qabil ini dia kurbannya dengan yang buruk-buruk gitu kan, buah busuk, kemudian bangkai dan sebagainya, nggak bagus. Nah Habil dia berkurbannya dengan yang bagus-bagus. Nah sebagian orang mengatakan salah satu kurban yang dilakukan oleh Habil adalah dengan menyembelih kambing. Dari makan demikian gitu kan. Nah syariat kurban itu sudah berlaku sejak zaman Nabi Adam. Pengurban itu dengan mengeluarkan darah binatang itu sudah ada dari dulu. Nah, zaman Nabi Ibrahim itu disempurnakan. Dan ajaran Nabi Ibrahim, milah Ibrahim berlaku kepada anak cucu ke bawah. Kita paham nih. Nabi Ibrahim punya anak dua yang jadi nabi, pertama Ismail dan Ishak. Ismail nanti turun ke bawah menurunkan Nabi Muhammad. Ishak nanti punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 suku Yahudi. Sebenarnya mohon maaf,
Nabi Ishak ke bawah, Bani Israel dan Yahudi Nasrani ini semua menjalankan ibadah penyembelihan. Sekali lagi, termasuk Yesus itu penyembelihan. Cuma ajaran Musa dan Nabi Isa diselewengkan, disimpangkan. Akhirnya mereka tidak lagi ada kurban, cukup kurban hati. Makanya Rasulullah sindir itu jelas-jelas, barang siapa yang punya kemampuan tidak mau kurban, maka matilah secara Yahudi maupun Nasrani. Itu sebabnya. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani mereka mengikuti milah Ibrahim, ayahnya para nabi, syariatnya kurban, tapi mereka tidak melakukan kurban. Maka disebutnya dengan silakan mati secara Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau kita kaji kitab-kitab yang memang asli, Taurat dan Injil asli, itu semuanya berkurban. Nabi Musa berkurban, Nabi Isa berkurban, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua nabi-nabi dari kaum Bani Israel itu semuanya. Tapi terjadi penyimpangan, tidak ada lagi kurban binatang, yang ada kurban hati. Kan gitu? Hanya jalur Nabi Ismail inilah yang terus melestarikan ajaran Nabi Ibrahim. Makanya sebetulnya milah Ibrahim, termasuk penyembelihan hewan kurban ini adalah tidak ada penebusan dosa dengan menumpahkan darah manusia, yang ada adalah darah binatang. Nah, sebenarnya kita kurban itu penebusan dosa. Penebusan dosa. Nanti kita bahas lebih jauh lagi nanti sensitif masalahnya. Ya, tapi saya bolehlah kita ngobrol masalah ini, masa penyimpanan selanjutnya. Nah, jadi sekali lagi kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil, ya, Qabil dan Habil, disempurnakan oleh zaman Nabi Ibrahim, diteruskan oleh anak cucunya ke bawah, termasuk Nabi Ishak dan keturunannya ke bawah. Nanti Nabi Ishak pun punya anak Yakub. Yakub punya anak jadi nama Yahudi kan, Yahuda. Nanti punya 12 suku. Salah satunya ada yang namanya Yehuda, ada Levi. Nah makanya di Pak itu kalau bapak lihat ada anak merek Levis, ada Levis. Levis itu adalah nama suku Yahudi. Dan di Australia juga perusahaannya. Nah, sekian persen itu dipersembahkan untuk beli peluru buat saudara kita. Maka besok yang beli Levis jangan lagi ya paham. Kan udah apa ya. Baik, tadi terakhir apa tadi? Yang bagian A. Oh, bagian A. Saya mau jadi depan gini ya. Kalau depan udah boleh diban dulu satu. Leko ketika yang nomor satu berarti semakin banyak. Baik, bagaimana masalah hak? Ya, kembali lagi. Daging kurban itu 100% hak yang diterima, terserah mau diapain. Terserah mau dibuang kayak gitu kan. Bagi yang kata kresek, ada tulang, ini gitu kan. Ada babah gitu kan. Aku maksudnya yang apa? Itu hak kita. Itu hak kita. Jadi bapak mau apa itu hak kita. Mau dijual silakan, mau dibuang silakan, mau dibagi silakan. Enggak masalah. Ya. Ya tadi tuh udahlah, khususnya buat saya aja gitu kan, pasti nggak ada yang mau nih gitu kan, di atasnya saya biayain. Atau boleh nggak kita request? Nggak apa-apa, yang penting nggak lebih dari sepertiga. Jangan sampai Pak Bayu di sini kami, tolong sembelihin ya ini uang potongnya, saya minta paha depan, paha belakang, hati, nggak boleh. Yang penting jangan lebih dari sepertiga. Boleh nggak dia 3 saat? Boleh. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan disunahkan yang kurban itu makan hatinya. Tapi biasanya ketika kurban sapi, hatinya itu potong 7 bagi dulu yang kurban. Nggak bisa, gitu kan? Makan hati benar, bukan makan hati istilah ya. Makan hati. Jadi kembali lagi, yang kurban itu berhak atas dengan kurban terserah mereka ya. Mau dimasak dan sebagainya. Baik, ada lagi cukup? Kayaknya cukup, nanti dilanjut setelah. Baik.
masih ada waktu 1 minggu ke depan, gitu kan. Ya mungkin sekarang kita belum alokasi rezeki. Ya mungkin sekarang ada alokasi rezeki. Nggak menutup kemungkinan 1 minggu ke depan alokasi rezeki. Yang bulan. Ya kalau memang satu sudah beli satu, kambingnya itu 10. Misalkan saya dapat dari sudah beli kambing satu. Kalian berapa? Ya syukur-syukur nanti dapat lagi semua 7 orang ini 21 gitu. Tetap aja dibuka Pak. Dibuka aja, kalau sudah dapat itu tetap dibuka peluang itu untuk sapi yang kedua. Karena kita masih ada waktu seminggu. Ya syukur-syukur dapat lagi gitu kan. Kalau nggak dapat mungkin cuma ada 3-4 orang ya sudah beli kambing 3 kambing 4. Ya, itu untuk nambah-nambahin. Karena kan Pak Yudi juga di situ aja. Nah, kali lagi kita dapat titipan sapi lagi satu kan? Insya Allah. Demikian, mohon maaf. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.